Maulaya salli wa sallim daiman. Terlahir dari rahim seorang ibu, dari seorang ayah yang tidak bertanggung jawab, lalu kemudian dicampakkan di dalam sebuah kotak kardus seperti sampah, ditampung oleh panti. Ternyata pantinya pun juga bukan orang baik-baik, dirawat tapi bukan oleh orang baik, lalu menjalani hidup yang sulit. Bayangkan, itu kehendak siapa? Dia tak pernah memilih untuk mendapatkan rahim seorang ibu yang tidak bertanggung jawab. Dia tak pernah minta supaya dilahirkan, tapi itulah hidup. Akhirnya dia tetap menjalani itu dalam keadaan fisik yang tak sempurna. Orang tua tak lengkap, fisik tak sempurna, tapi hidup terus juga berjalan. Orang tak boleh mati bunuh diri, karena bunuh diri tak menyelesaikan masalah dalam ajaran Islam. Sampai lambat laun, sampai masanya menikah. Menikah pun juga tak mendapatkan suami yang layak, mendapatkan orang yang juga tak bertanggung jawab. Sudahlah orang tua tak lengkap, tak sempurna, mendapatkan orang tua yang tidak baik, lalu kemudian mendapatkan pendamping hidup yang tak semestinya. Dari hasil pernikahan itu dapat pula lah anak-anak yang juga tak berbakti. Apalah lagi nikmatnya hidup. Coba bayangkan, indahnya senda gurau dengan ayah dan ibu tak dia dapatkan. Nyamannya hidup di bawah lindungan, naungan seorang suami juga tak dia dapatkan. Bakti seorang anak pun tak juga diperoleh. Lalu kemudian kapan dia merasakan nyamannya, indahnya hidup itu? Kapan? Inilah kesulitan. Tapi orang beriman tak pernah mencaci maki Allah Subhanahu wa taala. Disitulah maqam yang paling tinggi. Raditu billahi rabbah. Aku ridha ya Allah. Ridha bukan berarti pasrah. Ridha bukan berarti tidak berbuat. Bukan apatis. Apatis bukan ridha. Maka orang beriman itu ridhanya beda. Dia tetap berjuang. Tapi kalau dapat juga yang seperti itu, maka dia tidak berkeluh kesah. Kenapa? Karena ini akan ada akhirnya. Di mana akhirnya? Saat ruh berpisah dengan jasad. Saat itulah dia tersenyum bahwa dia diuji Allah Ta'ala dengan kesulitan, kesusahan. Ya, walanabluwannakum, kami pasti akan menguji kamu. Wabasyiris sabirin, tapi tetap engkau berikan kabar gembira kepada orang-orang yang mampu menahan lidahnya untuk mencaci maki, menyumpah serapah Allah. Siapa itu? Alladzina idza asabathum musibah, mereka yang ketika ditimpa kesusahan, kesulitan, mereka mengucapkan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Seperti mayat yang dimandikan orang hidup, tangannya mau dibelokkan ke sini, kakinya mau dibengkokkan, itu dia tak ada kuasa lagi. Dia serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. La haula wa la quwwata illa billah. Itu yang kita ucapkan setiap pagi selesai salat tadi. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulk. Aku tak punya kuasa, walahul hamd. Aku tak punya puji-puji, puja-puji, tak layak dipuja-puji. Apa yang aku punya? Lahul mulku wa lahul hamdu. Yuhyi, dia yang menghidupkan, wa yumit, dia yang mematikan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia kuasa atas segala sesuatu. Kalau hidup ini susah, dia tak berkeluh kesah. Kenapa? Akan ada akhirnya saat ruh berpisah dengan jasad. Kalau hidup ini senang, dia tak angkuh dan sombong. Kenapa? Karena kesenangan itu pun akan berakhir. Menikah, masalah. Muncul anak, tambah masalah. Nambah ini, tambah masalah. Pergi tempat kerja, masalah. Jadi masalah. Hidup ni kalau sudah masalah, 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 itu menengok baygon macam Coca-Cola. Naik ke menara masjid, nengok ke bawah, macam sejengkal. Bawaannya mau mati aja, mau terjun. Maka ada masa-masanya orang itu istirahat. Dunia sijnul mu'min. Dunia ini sijin, penjara. Dunia sijnul mu'min. Dunia ini penjara bagi orang beriman.
Penjara itu kan tertahan, makan tertahan, minum tertahan, nafsu tertahan, mau keluar tertahan. Dunia ini pun kita tertahan. Mau makan ini tak boleh, mau minum ini tak boleh, mau tengok ini tak boleh. Sedangkan di surga itu la maqtu'atu wa la mamnu'ah, tak putus dan tak tertahan. Nikmatnya tak terhenti. Apa saja yang mau dimakan, makanlah. Apa yang mau diminum, minumlah. Apa yang mau dipandang, pandanglah. Apa yang mau dinikmati, nikmatilah. Walakum fiha ma tashtafi anfusukum. Di dalamnya apa yang mau kamu mau makan, mau kamu nikmati, nikmatilah. Walakum fiha ma tad'un. Apa yang mau kamu nikmati, apa yang mau kamu mendapati, tak ada tahanan, tak ada batasan. Maka dunia ini disebut sebagai penjara karena kita berada dengan batasan-batasan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka dalam Islam diajarkan berapa sulit, susah, ribet, suka duka hidup ini, dia akan berakhir. Abdul Somad sedang menasehati dirinya sendiri dengan bacaan hadis, dengan firman Allah, dengan sabda Rasulullah. Karena tak ada yang dapat mengobati hati ini selain daripada kalam Allah dan sabda Rasulullah dan zikir. Ala ketahuilah bizikrillah, dengan memperbanyak zikir tatma'innul qulub, hati menjadi tenang. Salah satu makna zikir itu adalah melihat ayat Al-Quran, melihat hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi saya tak pula ingin setelah mengkaji ini Bapak Ibu bawaannya mau mati aja. Saya tak ingin kita keluar dari pengajian ini atau setelah berakhir ini nanti kita salat sunat isyraq lalu Bapak Ibu doanya, ya Allah susah betul hidup nih, kata Pak Ustaz, akhir daripada hidup ini adalah istirahat, cepatkanlah istirahatkan aku. Bukan itu maknanya. Mati tak boleh diminta, mati tak boleh dicari. Kita tak lari dari kematian, tapi kita pula tak cari-cari mati, berlarut-larut dalam kesedihan hidup, tak boleh. Kenapa? Karena hidup ini memanglah dia ujian. Banyak betul soal ujiannya Pak Ustaz. Kalau tidak mau diuji, jangan masuk ruang ujian. Ini ruang ujian, ini tempat ujian. Kapan dia berakhir? Keluar dari sini, selesai ujian. Berani hidup, berani menghadapi ujian. Takut menghadapi ujian, jangan hidup. Takut hidup, mati saja. Orang Islam itu jelas langkah-langkah hidupnya. Sama-sama kita berdoa kepada Allah Ta'ala, mudah-mudahan melewati berbagai macam ujian ini kita lulus insyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Sehingga ketika kita tinggalkan dunia ini dalam keadaan tersenyum. Kenapa dia senyum Pak Ustaz? Katanya mati itu sakit, katanya kematian itu sedih, katanya takut, terbujur di rumah sakit, keliling anak, cucu, menantu, sahabat, menangis mereka. Kenapa dia tersenyum Pak Ustaz? Dia sudah istirahat, dia sudah tenang. Adapun sisa hidup kita ini kita manfaatkan untuk yang baik-baik.